Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran PKK semester ganjil, hari ini kita akan membahas komponen kapasitor. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kapasitor. Apa itu kapasitor? Yaitu adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Sifat menyimpan energi listrik atau muatan listrik. Bisa dilihat bagaimana unsur penyusun dari kapasitor, yaitu yang pertama terdiri dari elektroda. Lalu yang kedua adalah dielektrik, di mana elektroda ini dipasang mengapit dielektrik, di mana setiap komponen-komponen kapasitor nanti dielektriknya berbeda-beda, maka jenis-jenis kapasitor itu dinamakan berdasarkan dielektriknya. Nah, ini kita bisa lihat dari jenis-jenis kapasitor ini, yang mana dari jenis-jenis kapasitor itu dinamakan berdasarkan dielektrik unsur penyusun di dalam kapasitor itu. Jadi, salah satu jenis kapasitor yang pertama adalah kapasitor keramik. Lalu kapasitor polyester. Lalu kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, dan kapasitor tantalum. Bisa dilihat gambarnya. Lalu simbolnya pun berbeda. Pada kapasitor jenis ini termasuk jenis kapasitor nilai tetap. Kapasitor nilai tetap atau kapasitor visit kapasitor adalah kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah. Berikut ini adalah yang saya jelaskan tadi adalah jenis-jenis kapasitor. Lalu, kapasitor selanjutnya adalah kapasitor variabel. Adalah kapasitor yang nilai kapasitasnya dapat diatur atau berubah-ubah. Secara fisik, kapasitor variabel ini terdiri dari dua jenis, yaitu Farco dan Trimmer. Gambarnya bisa dilihat, dan simbolnya pun berbeda. Kebanyakan penggunaan dari kapasitor variabel ini digunakan pada jenis-jenis radio untuk pengaturan frekuensi, volume, atau intensitas cahaya, dan sebagainya. Nah, soal yang pertama. Sebutkan jenis-jenis dari kapasitor dengan menjelaskan macam-macam dari jenis kapasitor tersebut. Lalu, apa fungsi kapasitor dalam rangkaian-rangkaian elektronika? Di bawah ini adalah beberapa fungsi daripada kapasitor dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Yang pertama, sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Yang kedua, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC, alternating current. Sebagai isolator yang menghambat arus DC, direct current. Sebagai filter dalam rangkaian power supply, jatuh daya. Sebagai kopling, biasanya digunakan pada rangkaian flip-flop. Sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator. Sebagai penggeser fasa. Dan sebagai pemilik gelombang frekuensi, kapasitor variabel yang saya jelaskan sebelumnya, yang digabungkan dengan spool antena dan osilator. Soal yang kedua. Sebutkan fungsi dari kapasitor dalam suatu rangkaian. Nah, dalam kapasitor itu sendiri, biasanya terdapat nilai-nilai yang tercantum. Nah, berikut ini akan saya jelaskan bagaimana cara membaca nilai kapasitor itu sendiri. Yang pertama, jika kapasitor itu berkode 473Z, kita identifikasi pertama dari nilai yang ada. 47. Nah, jika kita lihat dua nilai pertama itu
147, masukkan nilai tersebut sebagai nilai awal. Lalu nilai nominal digit yang ketiga, itu kita lihat berapa nilainya. Yang ketiga. Jika yang pada tampilan ini adalah 3, maka itu sebagai perpangkatan 10 pangkat 3. Jadi nanti 47 dikalikan 10 pangkat 3 atau 1000. Berarti nilainya berapa? 47.000 pikofarad. Satuan dasarnya adalah pikofarad. Nanti untuk satuan yang lain kita bisa konversikan ke nano atau ke mikro. Lalu ada nilai toleransinya, yaitu pada digit keempat, berupa huruf. Nah, kebetulan pada kode yang saya berikan contoh di atas adalah 473Z. Nah, Z ini ada nilai toleransi sekitar 80%. Oke. Berarti nilainya kapasitor yang saya berikan contoh di sini memiliki nilai 47.000 pikofarad dengan nilai toleransi kurang lebih 80%. Ya. Seperti pada penjelasan yang ada pada slide ini. Jadi 47.000 pikofarad dengan nilai toleransi 8%, 20%, atau berkisar sekitar antara, jika toleransi itu dihitung, maka akan menghasilkan sekitar 37.600 pikofarad hingga 84.600 pikofarad. Jika di badan-badan kapasitor hanya bertuliskan 2 angka, contohnya 47, 2 angka 47, lalu selanjutnya nilai toleransi J, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Agak berbeda. Ini hanya 2, sedangkan yang tadi ada 3, 473. Sedangkan yang ini hanya 2, 47. 47J, nilai kapasitornya yaitu 47, kita tulis awal 47. Lalu perpangkatannya kita tulis 10 pangkat 0. Jadi 47 dikali 10 pangkat 0, di mana 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka 47 kali 1 ya nilainya 47 pikofarad. Jadi nilai kapasitor yang berkode 47J adalah 47 pikofarad dengan toleransi 5%. Di mana 5% dari 47. Ya. Maka kita umpamakan X. Maka nilai sesungguhnya dari kapasitor 47J ini sama dengan 47 min X. Sampai 47 plus X. Ya, berkisar antara 44,65 pikofarad hingga 49,35 pikofarad. Kerjakan soal berikut ini. Soal nomor 3. Hitung nilai sesungguhnya dari label kapasitor berikut. Yang A, 103J, B, 203J, C, 222K. Kapasitor secara umum terdiri atas 2 keping konduktor yang saling sejajar dan terpisah oleh suatu bahan dielektrik dari bahan isolator atau ruang hampa. Antara 2 keping dihubungkan dengan beda potensial delta V.
dan menimbulkan muatan listrik sama besar pada masing-masing keping tetapi berlawanan tanda. Jadi kita merujuk pada struktur dari kapasitor. Itu ada 3 jenis komponen utama. Yang pertama itu adalah dielektrik yang positif. Jadi ada dielektrik yang bermuatan positif. Lalu ada dielektrik yang bermuatan negatif. Dan yang komponen ketiga adalah bahan dielektrik. Jadi pada umumnya nilai-nilai kapasitor itu bergantung pada besar area pada muatan keping komponen yang menghubungkan kapasitor itu. Dan juga jarak antara 2 keping yang bermuatan. Di mana muatan itu saling berlawanan, positif dan negatif. Tentu bahan dari dielektrik yang ada di tengah kedua keping itu tentu juga sangat mempengaruhi. Maka ada yang namanya jenis-jenis kapasitor. Ada kapasitor kertas, kapasitor elektrolit, kapasitor tantalum, dan sebagainya. Apa sifat dari kapasitor? Sifat-sifat dari kapasitor terdiri yang saya jelaskan ada 3. Yang pertama, dapat menyimpan energi listrik tanpa disertai reaksi kimia. Yang kedua, tidak dapat dilalui arus listrik DC dan mudah dilalui arus bolak-balik. Yang ketiga, bila kedua keping dihubungkan dengan beda potensial, masing-masing bermuatan listrik sama, besar tetapi berlawanan tanda. Jadi yang sifat nomor pertama ini, biasanya kalau kapasitor itu hanya dialiri listrik, dia bisa menyimpan muatan. Berbeda dengan baterai. Baterai jika dialiri listrik, dia disimpan di dalam suatu reaksi kimia di dalamnya. Namun di dalam kapasitor ini, dia akan menyimpan di dalam 2 keping yang mengikat dielektrik di tengahnya. Maka terkadang kita menemui baterai-baterai yang dinamakan superkapasitor. Kelebihan dari kapasitor ini adalah keringanannya daripada penggunaan baterai. Yang kedua, tidak dapat dilalui arus listrik DC dan mudah dilalui arus bolak-balik. Jadi dari sifat-sifat ini, nomor 2 ini biasanya digunakan sebagai penstabil arus atau sebagai rangkaian osilator, sebagai pembentuk gelombang. Jadi dia bisa menstabilkan arus yang mempunyai banyak ripple. Itu dia bisa bikin arus itu jadi cenderung stabil. Bahkan sebaliknya dia juga bisa melakukan gelombang osilasi sinus atau cos yang digunakan untuk rangkaian transmitter antena. Begitu juga yang nomor 3. Bila kedua keping dihubungkan dengan beda potensial, masing-masing bermuatan listrik sama besar, tapi berlawanan tanda. Nah, yang nomor 3 ini biasanya digunakan sebagai rangkaian flip-flop yang bisa mengisi dan mengosongkan, sehingga nyala suatu lampu itu bisa berkedip-kedip dan saling bergantian. Nah, ada kecenderungan sifat dari kapasitor ini, yaitu adalah kapasitor-kapasitor yang menunjukkan besar muatan listrik pada masing-masing keping bila kedua keping mengalami beda potensial, yaitu memiliki dengan rumus C. C itu kapasitas sama dengan Q muatannya per V. C sama dengan Q per V. Q itu muatan listrik, V itu beda potensial antar keping, satuannya volt, dan C kapasitor, farad. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi, di mana jika kita umpamakan suatu rangkaian itu memiliki beda potensial 1 volt, maka nilai C-nya itu sama dengan nilai Q,
nilai kapasitasnya itu sama dengan nilai dari muatan listrik itu sendiri. Jadi saya ulangi, kapasitas kapasitor itu menunjukkan besar muatan listrik pada masing-masing keping bila kedua keping mengalami beda potensial 1 volt. Ya, jadi pada 1 volt, kapasitasnya itu ditunjukkan oleh nilai Q-nya. Kapasitas itu dari nilai-nilai yang kita bisa baca dari kapasitor itu sendiri. Nah, lalu bagaimana terdapat muatan? Kita bisa aliri 1 volt, maka muatannya itu sama dengan kapasitasnya. Kapasitor keping sejajar. Nah, kita kembangkan dari C sama dengan Q per V, itu kita kembangkan menjadi rumus sebagai berikut ini. Kita bisa lihat di dalam slide, di mana Q itu epsilon 0 dikalikan A, luas areanya, dibagikan nilai D. Nah, muatan itu terdiri dari unsur ini, epsilon 0, permitivitas udara atau ruang hampa, lalu A-nya adalah luas area. Jadi makanya nilai kapasitor itu biasanya tergantung pada jenis permitivitas dielektrik yang ada di tengah sini. Nah, ini tergantung dari ini, epsilon 0 itu. Kalau epsilon 0 ruang hampa udara, sedangkan kalau beberapa kapasitor yang lain, maka epsilon 0 ini bisa digantikan dengan permitivitas komponen itu sendiri, tergantung dari jenis komponennya. Lalu juga kapasitas itu tergantung dari luas salah satu permukaan yang saling berhadapan. Dua keping yang berbeda muatan itu. Jadi semakin luas, maka nilainya kapasitasnya juga semakin besar. Dan berbanding terbalik dengan D, jarak antar keping. Semakin panjang atau semakin jauh jarak dari dua antara keping itu, maka nilai kapasitasnya juga akan semakin mengecil, berbanding terbalik. Sedangkan jika jarak antar dua keping itu semakin mendekat, semakin kecil, maka nilai kapasitasnya akan semakin membesar. Soal nomor 4. Dari rumus mencari nilai kapasitas kapasitor, jelaskan arti dari kapasitas kapasitor. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana jenis-jenis kapasitor, apa struktur yang ada di dalamnya, dan beberapa sifat, dan juga bagaimana memperoleh nilai kapasitas kapasitor. Nah, selanjutnya kita akan membahas rangkaian-rangkaian yang ada di dalam kapasitor. Bagaimana antar kapasitor itu terhubung dan nilainya bisa di total menghasilkan berapa dengan rangkaian tertentu, dengan rumus bagaimana. Nah, ini yang pertama adalah rangkaian seri. Bagaimana jika rangkaian kapasitor itu dirangkai dengan rangkaian seri? Maka jika kapasitor itu dirangkai dengan rangkaian seri, rumus C total, C pengganti, itu sama dengan 1/C ditambah 1/C ditambah 1/C tergantung dari nilainya. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk rangkaian seri. Misalnya kalau C1 2, C2 3, C3 4, C3 5. Ya, C totalnya kita bisa jumlahkan dengan nilai sepernilai kapasitor itu sendiri. Yaitu C total sama dengan 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/5. Lalu kita jumlahkan dengan cara penjumlahan bilangan pecahan. Lalu, bagaimana rumus dari kapasitor jika dirangkai dengan rangkaian paralel? Maka, rumus rangkaian paralel resistor ini tinggal dijumlahkan saja dengan nilai sesungguhnya. C1 plus C2, C3, hingga C seterusnya, Cn. Tergantung dari jumlah kapasitor. Misalnya, C1 nilainya 1, C2 2, C3 4, C4 4. Jumlahkan saja. 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ya, seperti itu. Ya, kita pada pembahasan contoh soal. Pada soal yang ada di sini, kita analisis
untuk menghitung nilai dari C total C penggantinya berapa. Kita lihat ada C1 di sini, C2, C3, lalu C4. Lalu kita lihat hubungan di antara mereka. Di sini ada seri. Lalu di sini ada paralel. Kita hitung dulu yang seri. Seperti rumus tadi, jika rangkaian kapasitor itu seri, maka rumusnya adalah seper C-nya dijumlahkan dengan seper C yang memiliki hubungan seri. Seperti ini ya rumusnya. C13, C26 mikrofarad, maka ya jumlahkan saja sepertiga plus seperenam. Dengan penjumlahan, dengan menggunakan tata cara penjumlahan bilangan pecahan, maka ditemukan 2 farad untuk rangkaian C seri C12. Nah, ini untuk C pengganti dari C1 dan C2. Kita beralih kepada C yang memiliki hubungan paralel. C3 dan C4. Langsung saja karena penjumlahan kita sederhanakan, hasilnya 2 mikrofarad, 1 plus 1. Ada 2, C1 dan C2. Jadi C12 dan C3 dan C4 itu C34. Kita sederhanakan bilangannya jadi rangkaian kapasitor berhubungan seri. Sebagaimana rumus rangkaian kapasitor seri, maka C total atau C pengganti akhirnya menjadi C seper C12 ditambah seper C34. Nilainya 2, sama-sama 2-nya, ya berarti tinggal seper 2 plus seper 2. Bagaimana rumus penjumlahan bilangan kapasitor seri. Angka seper 2 plus seper 2 hasilnya adalah 1 mikrofarad. Berarti C totalnya adalah 1 mikrofarad. Lanjut ke soal nomor 5. Hitung C total rangkaian berikut. Sekian, terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai komponen kapasitor. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola Sekediri Raya.